Toko yang disewa Wang Lin bukan di jalan utama. Ketika pagi tiba, Wang Lin membuka pintu toko. Seperti manusia, dia membersihkan toko. Dia membersihkan kulit pohon dan mengubahnya menjadi balok kayu. Wang Lin mulai mengingat masa kecilnya. Ketika ayahnya mengajarinya cara mengukir, kenangan ini secara bertahap memenuhi pikirannya. Dengan lambaian lembut tangannya, balok kayu persegi dipotong menjadi 10 bagian. Perlahan-lahan, saat Wang Lin mengukir, dia sepertinya mendapatkan sesuatu yang telah hilang 400 tahun yang lalu. Pada saat itu, energi spiritual di tubuh Wang Lin mulai bergerak. Itu menjadi tertanam di dalam patung yang dia ukir. Blok kayu telah berubah menjadi ukiran kayu. Ukiran itu adalah seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Meskipun ukiran kayu ini sangat kasar, tampaknya masih hidup. Gelombang energi spiritual menyebar dari ukiran. Tangan kanannya dengan lembut menggosok ukiran itu sambil bergumam, "Ayah, aku sangat merindukanmu." Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin memindahkan ukiran kayu ke samping. Dia mengambil sepotong kayu lagi. Malam mulai dingin, tetapi pergi sehari tanpa tidur bukanlah apa-apa bagi Wang Lin. Saat matahari terbit, ukiran yang digarap Wang Lin terbentuk. Ukiran kayu ini berbentuk seperti wanita paruh baya. Dia menempatkan dua ukiran kayu di samping satu sama lain dan mengambil kayu ukir lagi. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin terus mengukir. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jumlah hal di toko Wang Lin secara bertahap meningkat. Rak-rak di sepanjang dinding toko dipenuhi dengan ukiran kayu yang tampak hidup. Ukiran kayu ini adalah semua penduduk desa yang merupakan kampung halaman Wang Lin. Pada bulan ini, Wang Lin tidak memiliki satu pelanggan pun, tetapi dia tidak keberatan karena dia tenggelam dalam ukiran. Dia bahkan berhenti berkultivasi. Suatu hari, Wang Lin memegang ukiran kayu setengah jadi di tangannya. Ukiran kayu ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melepaskan aura primal. Jika ada penggarap dari Laut Setan melihat ukiran ini, mereka akan segera mengenalinya sebagai naga. Naga ini adalah binatang roh pertama yang bertemu Wang Lin ketika dia bersama Li Muan. Ketika dia sedang mengukir, bel berbunyi ketika pintu didorong terbuka oleh seseorang. Seorang anak lelaki yang tampak sangat kuat dengan hati-hati melihat ke dalam. Bocah itu melihat Wang Lin dan kaget. Tapi dia langsung kagum setelah melihat semua ukiran di ruangan itu. Dia bertanya, "Paman, apakah Anda mengukir semua ini? Mereka sangat cantik. Bisakah Anda memberi saya satu?" Dia mengambil ukiran kayu dari salah satu rak. Ini adalah ukiran seseorang yang sangat dikenal Wang Lin bernama Wang Hao. Anak laki-laki di depannya tampak mirip dengan Wang Hao saat itu. Setelah bocah itu menerima ukiran kayu, dia bersorak, "Terima kasih, Paman. Saya dari bengkel besi di seberang jalan. Selamat tinggal." Dengan itu, dia berlari keluar dari toko dan berteriak, "Bu, lihat, Paman memberi saya ini." Wang Lin berdiri dan berjalan ke pintu masuk toko. Ia melihat seorang pria dan wanita keluar dari toko di seberang jalan. Keduanya menatap anak itu dengan penuh kasih sayang. Pria itu mengambil ukiran kayu dan matanya tiba-tiba menyala. Ia berjalan ke Wang Lin dengan ukiran kayu dan berkata, "Adik laki-laki, anak-anak tidak terlalu baik. Berapa harga untuk ukiran ini?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memberikannya padanya. Itu hanya sepotong kayu." Ayah bocah itu ragu-ragu sebentar. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum. "Kamu baru saja tiba di sini, benar? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Ayah bocah itu tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, jika kamu tidak keberatan, datanglah untuk makan. Saya memiliki anggur buah buatan sendiri yang jauh lebih baik daripada yang ada di restoran itu." Wang Lin merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Ibu anak itu adalah wanita yang sangat baik. Dari melihat mereka, Wang Lin bisa mengatakan bahwa mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Di dalam bengkel besi, ada meja persegi dengan beberapa hidangan buatan sendiri di atasnya. Sambil meminum anggur buah buatannya, sehingga lelaki itu sangat bangga dan menyantap makanan buatan sendiri yang penuh kasih, pikiran Wang Lin menjadi lebih tenang daripada saat dia bersama karavan. Energi spiritual dalam tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak pernah ada sebelumnya. Anggur ini memang anggur yang sangat baik. Itu memiliki aftertaste yang bagus. Sejak hari ini, zat penting baru memasuki kehidupan Wang Lin. Anggur buah. Bocah itu akan datang hampir setiap hari untuk menyaksikan Wang Lin mengukir. Dia akan membawa sebotol anggur buah. Perlahan-lahan, toko Wang Lin dipenuhi dengan ukiran kayu, dan mayoritas dari mereka adalah binatang buas yang dia temui dalam 400 tahun terakhir. Ada sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul dalam setiap ukiran. Jika ada kultivator yang lewat, mereka akan ketakutan. Itu karena kekuatan energi spiritual dalam ukiran ini tidak lebih lemah daripada harta sihir kualitas rendah. Bagaimana mungkin ini masih dianggap ukiran kayu? Yang Strisik had personally freed of your worship.
Wang Lin merasa jiwanya sedang dibersihkan oleh kehidupan ini tanpa membunuh. Dia lupa identitasnya sebagai seorang kultivator dan 400 tahun pembunuhannya. Tiap pagi, Wang Lin akan bangun dan membuka pintu ke tokonya sebelum mulai mengukir. Semua toko tetangga secara bertahap menemukan bahwa toko yang didiami Wang Lin telah berpindah tangan. Seiring waktu berlalu, Wang Lin secara bertahap mulai memiliki pelanggan. Mereka bisa melihat betapa rumitnya ukiran itu. Toko Wang Lin mendapatkan sedikit ketenaran. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Wang Lin tidak pernah melihat pria tua itu lagi. Dia benar-benar tenggelam dalam ukiran, mencari kegembiraan yang lama hilang. Di toko Wang Lin, ukiran yang paling umum adalah ukiran binatang seperti ini yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Bahkan jika pembudidaya datang, mereka hampir tidak akan bisa mengenalinya. Wang Lin memegang sepotong kayu persegi di tangannya. Binatang berbentuk kura-kura perlahan-lahan muncul dari potongan kayu. Pada saat ini, Dan Yu biasanya datang untuk melihatnya mengukir dan membawa sebotol anggur. Benar saja, tak lama, Dan Yu yang tumbuh lebih tinggi pada tahun lalu berjalan ke toko. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada 1 tahun yang lalu. Setelah memasuki toko, dia mengeluarkan suara yang tidak bahagia saat dia duduk di sebelah Wang Lin. Dia berkata, "Paman Wang, kamu harus pergi ke rumahku sebentar dan berbicara dengan ayahku. Dia selalu membuatku belajar seni kerajinan besi, tapi aku tidak mau belajar. Jika boleh, saya ingin belajar keterampilan mengukir paman." Dengan itu, ia menempatkan kendi anggur di sebelah Wang Lin. Wang Lin tertawa dan meneguk anggur buah. Dan Yu memandangi ukiran. "Paman Wang, hewan apa yang kamu ukir sekarang? Kenapa itu terlihat seperti kura-kura?" Wang Lin menggosok kepala Dan Yu dan berkata, "Ini bukan kura-kura, tapi makhluk yang disebut Zonggu. Meski terlihat seperti kura-kura, ia jauh lebih kuat." Dan Yu mengangguk ragu. Wang Lin memegang pisau ukiran dan mulai mengukir fitur makhluk. Makhluk yang kelihatan seperti kura-kura ini sebenarnya adalah makhluk roh kualitas menengah yang langka di Laut Setan ini. Tapi Wang Lin telah membunuh banyak jenis binatang buas ini, dan dia telah mengkonsumsi banyak inti mereka. Binatang itu melihat ke langit. Matanya menunjukkan sedikit frustrasi dan ketakutan. Aura tak kasat mata yang tidak mungkin dideteksi manusia menyebar darinya. Tetapi ketika aura menyebar, Wang Lin menyentuhnya dengan tangan kanannya, dan aura itu menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan santai meletakkan ukiran di rak. Wang Lin hanya bisa mengukir makhluk roh kualitas menengah saat ini. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Mata Dan Yu menunjukkan ekspresi terpesona dan kecanduan. Dalam setahun terakhir ini, dia diam-diam mencoba mengukir dengan pisau pahat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Ukiran membutuhkan pemahaman. Jika Anda ingin belajar, maka Anda harus memperhatikan saya selama 60 tahun. Setelah 60 tahun, Anda bisa mengukirnya sendiri." Dan Yu berkata, 60 tahun? Tapi aku melihat tukang kayu di bagian selatan kota. Dia baru berusia 40 tahun. Tetapi ukirannya juga cukup bagus. Wang Lin minum anggur dan berkata, "Ku berbeda dari dia." Mata Dan Yu dipenuhi dengan kebingungan dan tak mengerti. Pada saat itu, suara keras tiba-tiba datang dari luar. Dan Yu berlari keluar. "Aman Wang, putra tertua keluarga Su kembali." Dia diikuti oleh lebih dari 10 gerbong dan banyak orang. Dia terlihat sangat keren. Wang Lin tidak keberatan, lalu mulai mengukir lagi. Waktu perlahan berlalu. Lebih dari 1 jam kemudian, pintu ke toko dibuka oleh seseorang. Dan Yu dengan senang hati masuk. Di belakangnya adalah seorang pemuda yang terlihat sangat kokoh. Dan Yu dengan cepat berjalan di sebelah Wang Lin. Dia membuat beberapa ekspresi dan berbisik, "Jangan mencoba menjualnya terlalu mahal." Dengan itu, dia dengan cepat berbalik dan dengan keras berkata, "Tuan Su, ini adalah toko yang saya ceritakan. Lihatlah ukiran-ukiran ini. Mereka sama sekali bukan produk tukang kayu yang inferior. Bagaimana kalau membeli beberapa?" Wang Lin tersenyum. Pria muda bernama Su melihat sekeliling toko dan matanya menjadi lebih cerah. Dia bisa melihat dengan sekilas bahwa kualitas ukiran ini beberapa kali lebih tinggi daripada ukiran kenal tukang kayu Zhou. Meskipun ukiran tukang kayu Zhou juga sangat mirip dengan manusia, mereka masih kehilangan sesuatu. Satu hal yang hilang dari ukiran tukang kayu Zhou adalah hidup. Pria muda bernama Mata Su itu bersinar ketika dia berjalan dan mengambil ukiran. Ukiran ini adalah naga yang diukir Wang Lin 1 tahun yang lalu. Tubuh naga itu digulung, kepalanya menghadap ke langit, dan setiap sisik di tubuhnya diukir dengan ahli. Yang paling mengejutkan pria muda bernama Su itu adalah ketika dia memegang ukiran itu, dia merasa itu masih hidup. Karena ketakutan, tangan kanannya tiba-tiba melonggarkan dan ukiran itu jatuh ke tanah. Dan Yu sudah tahu ekspresi di wajah pemuda itu, dan dia juga tahu bahwa ketika seseorang menyentuh ukiran, mereka mengalami perasaan misterius.
Itulah sebabnya dia kebanyakan melihat dan jarang menyentuh mereka. Dengan bunyi gedebuk, ukiran itu jatuh ke tanah. Wajah pemuda bernama Su memerah dan dia berkata, "Wan Wan, binatang apa ini? Kenapa itu terlihat seperti ular bagiku?" Sebelum Wang Lin menjawab, Dan Yu membusungkan dadanya dan berkata, "Ini adalah naga. Apakah kamu tahu apa itu naga? Itu adalah makhluk abadi." Naga? Pria muda bernama Su ingat nama itu dan bertanya, "Berapa harganya ukiran naga ini?" Wang Lin dengan santai tersenyum dan berkata, 10 keping emas. Saat Dan Yu mendengar ini, dia diam-diam menghela nafas dan berpikir bahwa ini sudah berakhir. Tapi dia tidak percaya bahwa pemuda bernama Su hanya mengerutkan kening dan meletakkan 10 keping emas di atas meja. Pria muda itu melepas mantelnya, melilitkannya di sekeliling ukiran naga, dan dengan cepat pergi. Dan Yu menatap dengan bingung pada 10 keping emas di atas meja. Matanya bersinar ketika dia bergumam, "Luar biasa, satu ukiran kayu bisa dijual seharga 10 keping emas. Ayah saya hanya bisa membuat 1 keping emas dengan 1 bulan kerja. Dan itu pun jarang." Telah bergumam pada dirinya sendiri, dia membuat keputusan. Itu hanya 60 tahun. Dia akan melakukan apapun untuk mempelajari seni ini. Saat ini dia tidak memikirkan bagaimana perlu 60 tahun sebelum dia bisa membuat ukiran. Pria muda bernama Su meninggalkan toko dan dengan cepat pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Dia bahkan tidak makan malam yang dipersiapkan orang tuanya dan dengan cepat mengambil semua orang dan bergegas kembali ke istana Nan di sisi timur kota.